gue Faiz Maulana Rahmat di podcast CCTV 24 jam. Nah, pada kesempatan kali ini tuh episodenya spesial banget teman-teman, karena kita itu akan membahas bagaimana Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini ada 4 teman keren yang ada bareng gua. Mari kita kenalan dulu bareng mereka. Halo Pak Hira, gimana kabarnya nih hari ini? Halo, kabar baik dong. Senang bisa ikut ngobrol di sini. Asik. Terus kita punya Fikri, gimana kabarnya Fikri? Baik banget, excited nih ngebahas topik yang penting tapi sering dianggap berat. Mantap banget ya. Terus yang ketiga itu kita punya Zalfa juga. Halo Zalfa. Hai semuanya, siap sharing bersama kalian. Dan yang terakhir kita punya orang paling keren pada ruangan ini, Bung Ahmad Kurniawan. Halo, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan gak bikin ngantuk ya. Fix, gak ada yang bakal ngantuk hari ini. Mungkin langsung aja kita lanjut ke pembahasan kita hari ini. Oke Faira, menurut lo gimana sih awal mula Pancasila itu muncul dalam sejarah Indonesia? Jadi gini, Pancasila itu bukan muncul tiba-tiba ya. Pada tahun 1945, pada saat sidang BPIKI, para pendiri bangsa mencari dasar negara yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato dan mengusulkan 5 prinsip yang akhirnya menjadi Pancasila. Setelah disempurnakan, Pancasila resmi dipakai pada tanggal 18 Agustus 1945. Wah, keren banget ya penjelasannya. Jadi jelas ya kalau Pancasila itu nggak muncul secara tiba-tiba, melainkan muncul melalui proses yang panjang dan serius. Terima kasih Faira. Sekarang kita lanjut ke Fikri. Oke Fikri, menurut kamu gimana sih Pancasila ini bisa dipilih menjadi dasar negara Indonesia? Jadi menurut saya itu segala aturan, hukum, dan juga sistem pemerintahan itu harus berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila ini merupakan fondasi utama. Nah, apabila negara merupakan bangunan, maka Pancasila inilah yang menjadi fondasinya. Widih, bagus banget ya analoginya. Jadi gampang banget tuh buat dipahami. Baik, terima kasih Fikri. Nah, sekarang kita lanjut ke Zalfa. Menurut kamu, kalau Pancasila sebagai ideologi nasional itu gimana sih? Nah, jadi intinya Pancasila itu menjadi cara pandang kita untuk hidup bersama sebagai bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia kan berbeda-beda. Di dalamnya ada banyak suku, agama, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, Pancasila ini yang nantinya akan menyatukan semua perbedaan tersebut. Wah, setuju banget ya. Kalau Indonesia itu punya banyak sekali perbedaan, dan Pancasila jadi lem yang nyatuin semuanya. Penjelasan yang solid banget. Makasih Zalfa. Oke, kita lanjut ke Ahmad. Oke Ahmad, jadi Pancasila sebagai sistem filsafat itu maksudnya gimana sih? Jadi gini, artinya Pancasila itu memiliki pemikiran yang mendalam tentang hidup. Dan setiap sila di Pancasila itu berkesinambungan dan nggak bisa dipisahin. Dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Dan teori ini tuh tidak boleh atau harus jadi pedoman untuk hidup kita sebagai manusia yang tinggal atau berada di Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila. Oke, gila sih, itu keren banget ya. Jadi kita bisa tahu kalau Pancasila itu bukan cuma sekedar hafalan, melainkan punya makna yang mendalam. Thanks Ahmad. Balik lagi ke Fahira. Fahira, gimana sih menurut lo kalau Pancasila sebagai sistem nilai itu? Simpelnya, Pancasila itu menjadikan pedoman kita berperilaku. Contohnya, saling menghargai orang lain, musyawarah, nggak egois, saling membantu sesama, dan adil ke semua orang. Jadi bukan hanya hafalan, tapi diterapin. Nah, penjelasan yang sangat clean ya dari Fahira. Makasih Fahira. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Fikri. Oke Fikri, gimana sih Pancasila sebagai perkembangan prinsip iptek itu? Nah, menurut saya itu Pancasila itu kayak rem dan juga arah. Teknologi sekarang maju banget, tapi kalau nggak ada moral bisa bahaya. Misalnya penyalahgunaan data pribadi, hoax, dan juga kejahatan cyber. Pancasila ini ngarahin iptek supaya tetap bermanfaat buat masyarakat. Setuju banget tuh. Di era digital yang kayak sekarang ini, moral itu penting. Great point Fikri, mantap. Oke, yang terakhir kita lanjut ke Zalfa. Zalfa, apa sih hubungan antara Pancasila dengan edukasi anti korupsi itu? Nah, jadi Pancasila di sini perannya besar banget, guys. Pancasila mengajarkan nilai kejujuran,
tanggung jawab, disiplin, dan keadilan. Semua itu adalah nilai inti dari anti korupsi. Jika nilai-nilai ini tertanam sejak kecil, maka perilaku seperti suap, pungli, maupun penyalahgunaan wewenang bisa dicegah. Jadi pendidikan karakter berbasis Pancasila itu merupakan fondasi penting untuk membangun generasi anti korupsi. Wah, itu powerful banget. Mulai dari hal kecil ya. Terima kasih Salva, penutup yang sangat menginspirasi. Wah, gokil banget obrolan kita pada hari ini ya. Makasih buat Fahira, Fikri, Zalfa, dan Ahmad. Semoga yang dengar di rumah jadi makin paham kalau Pancasila itu bukan cuma sekedar hafalan 5 sila, tetapi sesuatu yang harus kita hidupkan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa amalkan Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Gua Faiz dari podcast CCTV 24 Jam pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya.